Selamat subuh berarti ya. Selamat subuh guys. Kita sekeluarga mau. Bapak kan udah jam 5. Oh ya udah jam 5 ya. Oke, selamat pagi guys. Kita sekeluarga sekarang lagi mau jalan-jalan ke Sukabumi selama 3 hari 2 malam. Trip A udah gue nolin, baterai mulai dari 100%. Pengen kasih lihat ke kalian seberapa sulit atau seberapa repot. Apakah 100% cukup liburan pakai mobil listrik ke kota yang bukan destinasi wisata yang besar banget gitu. Kita pakainya juga mobil listrik yang entry level. Kalau yang mobil listrik yang udah mewah, yang middle up kan udah pasti nyampe lah kan. Jarak tempuhnya bisa 500 kilo. Kalau ini kan maksimal 300 kilo klaimnya. Gue pakai di BYD Atuan Dynamic ya by the way. Sampai di rest area KM 45A Ciawi ya, kita ngecas dulu sambil ke WC dan cari sarapan. Pemakaian baterai dari rumah sekitar 37% ya. Jarak tempuhnya sekitar 75 kilo. Agak boros kali ini ya, karena tadi jalan tol kosong. Gue pikir udah gaspol aja lah. Daripada lama di tol ya kan. Terus takutnya di SPKLU yang ngantri nanti. Rata-rata kecepatan 110 lah. Maksimal 120 km per jam. By the way ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 dispenser pengecasan. Sudah mulai ngecas. Masuk daya 28,2 kWh ya. Start dari 63%. Sekarang jam 6.07. Mau kencing dulu nggak? JJ? Belum bangun. Baru juga ini udah naik 1%. Yang di sana yang gue pakai itu 60 kW. Kalau yang ini 120. Ini 200 kW. Gokil. Apakah kabelnya lebih berat? Oh, sama ya? Enggak deh, lebih berat memang. Ternyata dari kemarin pas gue pakai yang ultra fast charging di atas 100 kW itu kabelnya jauh lebih berat. Tadi gue ngambil kabel yang ini nih, gue pikir salah chargeran, soalnya enteng banget. Lebih enteng dibanding yang itu 100 kW sampai 200 kW ya. Sambil nunggu ngecas kita sarapan sambil istirahat. Buat yang suka ngomong, repot mobil listrik jadi lamaan ngecasnya. Menurut gue kalau lagi road trip gini malahan jadi pengingat buat istirahat ya. Ya tergantung mindset sih, sama tergantung mungkin kalau lagi santai ya kita masih bisa positif gitu ya. Kalau dikejar waktu tuh. Planning kan, jadi kayak gini aku siapin makanan dulu buat kita makan pas lagi ngecas. Di rumah malah kita nggak makan dulu, langsung jalan aja. Dimasakin ini, apa ini? Overnight oats. Remaining time-nya cuma 20 menit lagi guys. Sampai 100%. Jadi ya mungkin tergantung kali ya. Kalau buru-buru mungkin gue juga nggak bisa berpikir positif juga. Ini mungkin karena pas lagi emang liburan santai. Ya kita mikirnya. Pokoknya intinya kalau ini harus prepare, harus planning. Iya, memang harus tetap ada planning sih. Nggak bisa main gaspol kayak mobil bensin gitu. Kita tetap harus lihat-lihat dulu. Tapi kayak mobil bensin pun kalau ke istilahnya ke pelosok kita nggak tahu juga. Tetap aja kalau udah bensinnya rest, apalagi kalau macet deg-degan juga. Tetap aja mesti ada planning. Iya sih, kan? tetap. Sebetulnya mobil listrik kalah di infrastruktur aja sih. Kalau udah bener-bener merata banget, yang apalagi yang DC fast chargingnya, aku rasa mah udah lebih luas lah makanya. Kalau di rest area mungkin masih masih aman lah. Kalau kayak di kota kan kita nggak tahu ya, takut minta rusak lah atau apalah. Sudah 20 menitan berlalu. Baterai udah di 89% sekarang. Dayanya udah turun ke 16,6 kWh. Sudah 100% guys. Kita start lagi dari trip A 75 kilo ya. Jam 6.43. Berarti kurang lebih 37 menitan ya. Tadi 6.07. Pas lah ya. Tadi sarapan dulu. Pup dulu. Jadi enak perjalanan lancar gitu. lancar. Mana pas banget lagi SPKLU KM 45A Ciawi ini. Sebelahnya toilet cuy. Enak banget di sini. Recommended nih SPKLU. Sekarang kita langsung mau nanjak ke apa tadi ya? Lembah Purba. Sekarang kita mau on the way ke sini nih. Jembatan gantung Lembah Purba. 56 kilo jaraknya. Estimasi sekitar 2 jam. Let's go. Udah mulai dingin nih. Sejuk sih, bukan dingin banget ya. Apa karena masih pagi juga? Mungkin ya. Ini berapa derajat? Kelihatan nggak di... Kayaknya udah Bogor. Iya udah Bogor. 21 derajat sih. Sejuk-sejuk gitu ya. Sukabumi. Kita mau ke Like Earth ya guys. Like Earth. Biasa kita kesini ya, ke kiri.
Sudah mulai terlihat gunung. Wow. Wih, indah banget nih. Refreshing gitu di mata. Kemarin gimana ceritanya kita bisa kepikiran ke Sukabumi ya? Kan kemarin lagi cari-cari tempat viral kan. Entah karena kita sekali nyari Sukabumi langsung muncul terus, apa memang lagi viral, nggak tahu deh. Iya. Oh, kalau nggak salah aku lagi lihat maps ya. Terus nongol-nongol camping tuh di Sukabumi. Oh iya, kita awalnya mau camping. Cuma karena jadinya kita bertiga doang, kayak kalau camping agak-agak Krik-krik krik-krik banget. dan agak takut juga sih. Kurang ramai, jadinya udah deh kita di hotel aja. Iya, jadi gue putuskan udah kita nginap hotel aja, tapi kita ke tempat wisata di Sukabumi. Dan lagi ada tempat wisata yang Lagi happening ya. ya. Karena nanti check-in hotel tuh jam 3, jadi gue pikir udah kita langsung ke tempat wisatanya aja dulu, main di sana. Jadi jamnya pas, makanya sengaja tuh tadi gue berangkat subuh. Faktor lainnya tuh gue mendingan subuh-subuh berangkat daripada buang waktu di jalan kena macet. Iya kan, jam hari ini hari biasa, hari jam kantor ya. Udah ketemu jam orang kerja sih, walah. Iya, tadi aja tuh kamu tidur sih. Kamu tadi tuh udah mulai macet loh. Oh, Kita tuh ya? tadi gue untung banget guys. Jadi gue tuh berada di mulut macetnya. Jadi udah mulai melan gitu. Ya? Udah lolos. Tuh nggak usah setengah jam, kayaknya telat 10-15 menit juga udah ngantrinya parah itu. Baterai udah berkurang 2% aja. Dari tadi emang tanjakan ya? Kayaknya enggak deh. Ada Arung Jeram Cisadane. Oh, ini Gunung Salak sebelah kanan. Wih, gede banget ya. Di kiri situ. Ini sama nih waktu kayak ke Lampung. Jalanannya berasa lurus, datar, tapi agak nanjak nih. Kilowattnya dari tadi pemakaiannya gede banget. Gua jalan 75 km per jam aja, kilowattnya sampai 20 kilowatt lebih. Hampir 25 tadi. Sebelah kanan gede banget gunungnya. Iya. Belum pernah nyetir berasa sedekat ini sama gunung sih. Iya, kamu belum pernah ke Sukabumi ya? Belum, Belum pernah ya? baru kali ini. Tapi iya semakin dicari, maksudnya kemarin gara-gara nyari Sukabumi kan muncul kan wisata-wisata Sukabumi, terus nongol-nongol lagi ntar yang mana-mana lagi kan tuh yang masih di daerah-daerah sini. Terus wisata Indonesia tuh bagus-bagus semua. Iya, Sayang karena aja infrastruktur jalanannya, aksesnya itu kayaknya yang masih selain infrastruktur, kadang-kadang banyak pungli. Oh, Itu yang bikin males gitu loh. pungli di tempatnya gitu. Jadi sebenarnya kayaknya zaman sekarang udah mulai rapi sih, kayak banyak hotel-hotel bagus. ya penginapan juga tuh. Terus istilahnya udah lumayan lah, pariwisatanya udah nggak terlalu kayak dulu yang acak-acakan gimana gitu loh. Udah lumayan rapi. Terus kayak tempat-tempat wisatanya juga udah kayak yang dikelola jadi taman nasional gitu, jadi bayarnya nggak yang suka-suka gitu loh. Nah ada itu harganya. tuh, iya itu penting tuh. Ke Lembah Purba nggak tahu ya jalanan apa ya. Gue sebagai supirnya tuh kayak, waduh ini jalannya mengerikan nggak ya? Soalnya kan air terjun gitu kan. Iya. Cuman untung era sosmed sekarang udah makin canggih, jadi udah lebih gampang nyari-nyari informasi istilahnya. Nah kemarin sih udah ada yang datang katanya sih jalanannya aman, walaupun memang sempit ya. Jadi let's find out together guys. Ke kawasan wisata Lembah Purba itu, air terjunnya segala macem kayak gimana jalanannya nih. Gue juga penasaran. Kita lagi berada di jembatan Cisesepan namanya. Wih, bagus banget pemandangannya. Buset. Panjangnya 495 meter. Ngopi dulu guys. Wow, jalanannya nggak kelihatan. Turunannya panjang banget nih kayaknya. Parung Kuda, Cibadak, Pelabuhan Ratu. Kok Sukabumi dicoret ya? Padahal tembusnya sama. Tadi harusnya tinggal lurus doang bisa tuh. Tapi kok ditutup ya? Jadi kita melingkar gitu loh. Oh, jalanannya ada beda ya? Mungkin jalanan baru apa? Justru kayaknya dari Plang itu yang baru. Mungkin belum jadi kali. Gerbang tol Parung Kuda. Dari SPKLU kita berjalan sekitar 30 kilo ya. Baterai terpakai 8%. Ternyata Sukabumi belum ada exit tolnya. Kita keluar ke jalan biasa nih. Jalan Jakarta Cibadak namanya. Jalan Raya Nagrek.
Kok kira ini masih tol, ternyata udah enggak. Iya makanya, kirain kita bakalan lanjut tol terus. Berarti dari situ ya, tolnya dikit doang istilahnya. Ini kota Sukabumi kayak gini guys. Belum kota Sukabumi. Lah itu Kosrina Sukabumi. Oh, udah masuk Sukabumi. Udah masuk Sukabumi. Iya tapi belum di tengah kotanya. Cibadak sih tadi tulisan. Bubur ayam khas Cianjur. Plat B semua. Orang asli sini nggak ada berarti ya? Ini karena kita dari tol kali. Itu ada yang FB lagi liburan sekolah kali. Iya juga. Makanya kita doang liburan katanya gitu. Kita dari sini kita ke pantai ya. Hah? Emang ada di sini mulai pantai? liburan, next liburan kita ke pantai. Buset ini aja baru nyampe aja juga belum. nyampe. Ada macet juga guys ternyata di sini. Kirain bakalan lowong ya. Jalan alternatif ke Sukabumi Nagrag. Lumayan juga nih kalau lewat ngikutin jalan ini. Panjang macetnya. Kita belok kiri. Oh, kita lewatin hotel ya? Itu Merkur Cibadak. Oh iya ya. Wah, jalanannya nanjak dan rusaknya lumayan parah ya. Lumayan juga nih jalanan. Buset, debu semua. Seru juga nih jalanan. Nanjak dan tidak merata ya aspalnya. Terus banyak tanah merah lagi. Nanti kita tidur di sini nih guys, Mercure Hotel and Resorts. Kayaknya kalau udah di hotel udah malas kemana-mana ya. Aksesnya begini ternyata ya. Terus lumayan jauh dari kota Sukabuminya ya. Oh, waktu ke puncak ke Bogor gitu sering dengar Cibadak ternyata lumayan jauh juga berarti ya. Dari puncak ya. Heeh. Iya, tapi kalau dilihat di maps ya, jadi ini gunung nih, puncak di sini, Sukabumi itu di bawah. Jadi kayak depan belakang gitu loh gunungnya. Malah lebih rendah dari puncak berarti di bawah. Nah, maksudnya tetap naik gunungnya tinggi juga. Oh iya, kalau secara maps ya memang Iya. lebih ke Cuman kita selatan lebih ke kan? Selatan, si puncak lebih ke atas ke utara si gunungnya. Berarti segede apa itu gunungnya? Buset. Ya gede lah pasti. Iya. Istilahnya kalau dibikin jalan tembus tuh susah banget makanya nggak bisa. Iyalah. Berapa tahun ngebor gunungnya itu. Lagian bisa rubuh. Iya, ngeri banget sih. Lah, iya juga ya. Kita kalau mau kulineran di Sukabumi jauh juga. Iya, makanya besok aku udah atur rutenya biar besok kita ke Sukabuminya. Hati-hati, 100 meter ada peralihan jalan. Ini kayak jalanan belum jadi gitu loh kita. Tuh. Iya. Kayak masih banyak pembangunan. Buset, serem amat. Oh, jalan tolnya belum jadi tuh, masih under construction. In 200 meters, turn right. Wah, ini kalau malam sih kayaknya lumayan menyeramkan juga lewat sini ya. Gue tidak melihat lampu jalanan nih. Google Maps. Harusnya tadi ternyata tinggal lurus doang guys. Tapi ini Google Maps ngide. Cuman buat ngindarin macet. Dan ternyata macetnya itu tadi cuma sedikit doang. Bela-belain sampai mesti lewatin jalanan ekstrim kayak gini. Ya nggak tahu kali jalanan ini. Dipikir semua jalanan mulus kali. Aduh. Aduh. Wih, kita di Karangtengah, balik lagi ke Karteng kita. Pulang dong. Pulang. Sebelah kiri lagi pembangunan tol tuh. Sedikit lagi kita mau masuk ke jalan raya ya, Jalan Nasional 3. Akhirnya cuy, jalan raya. Dari tadi terpantau belum ada mobil listrik satupun selain kita loh. Kok gue makin deg-degan ya? Soalnya kemarin gue sebelum berangkat buka PLN Mobile guys, terus kan ada trip planner kan, nyari-nyari lah. Kok jarang di sini SPKLU? Cuman ada satu nggak salah ya? Nah, di terus Sukabumi. ada itu pun AC charger, bukan yang DC fast charging. Tapi katanya di Mercure ada ya? Iya ada. Untung tadi ngecas dulu ya. Udah kepake dari 100% sekarang 83, berarti 17%.
Kalau tadi nggak ngecas, sekarang sisa 60%-an, ongoing ke 50%. Ini belum nanjak bahkan. Jadi ketar-ketir bisa-bisa. Sekarang kita tinggal belok kiri, dan kayaknya setelah kiri kita mulai ini deh, nanjak. Tapi untung jalanannya kayak lurus gitu. Lurus gitu ya, kalau lihat maps. Tuh. Kan biasa kan tipikal kalau nanjak-nanjak gunung gitu, kelok-kelok kan. Sisa 5,6 kilo ya, ternyata jalanannya memang begini doang gitu. Nggak se-ekstrim gimana banget. Ini baru nanjak. Wah, ini baru asik nih. Baru nanjak. Wih, kita sudah sampai di situ gunung. Jembatan gantung Lembah Purba. Wah, gokil, bagus banget guys. Ini baru masuk aja langsung wow doang nih kita. Indonesia seindah ini ternyata ya. 1.400 meter. Hah, salah kali ini pelangnya ya? Apa bener? Dari tadi baru 1 kiloan, belum 2 kilo. Oke. Hebat. Hebat JJ, hebat. Bravo JJ. Hebat. Nah. Tunggu, dilepas dulu. Bye-bye, si kembar. Gila, kalian harus kesini sih, wajib guys. Kalau ke Lembah Purba, spend lebih lah yang jalur ekspedisi. Karena lebih megah ya kalau menurut gua. Soalnya kalau yang lainnya itu air terjunnya kayak lebih kecil. Walaupun gue sebenarnya belum kesana sih. Ini nanti mau kesana nih. Kita lihat perbandingannya gimana ya. Kalau gue lihat dari video review orang-orang, ya ini megah. Kayak wah gitu. Yuk, berangkat lagi ke tujuan berikutnya guys. Habis trekking dari Lembah Purba, lihat air terjun, kita mau isi perut lagi. Baterai sekarang di 72% ya. Trip totalnya udah 130 kilo. Kita tadi dari atas sana, Lembah Purba, nggak berapa jauh, 500 meter lah ya. Nggak sampai malah kayaknya. 2 menit lah. Parkir di sini, terus jalan turun ke bawah sana. Nah, dari atas sana, turunan curam ini, kita jalan ke sini. Tadi sih gue dikasih tahu ojek ke sini ya. Coba kita tanya dulu. Nasi gorengnya sih menggiurkan banget loh. Cobain dulu kan? Ini juga dagingnya sangat-sangat ini. Tapi harusnya tadi dibalik-balik kali ya. Makan cuy. Masuk ke dalam sini masuk. Sorak satu nih dagingnya. Lihat tuh. Menggiurkan sekali. Saatnya pulang, kita mau nginep di Mercure Cibadak. Cibadak nggak tuh? Mercure Cibadak, 23 kilo, tapi macet nih guys di kotanya. Bisa 1,5 jam lebih ya. Ih, ada singa. Iya. Itu cipta. Singu itu, bukan singa. Itu dong, ini polisi ada. Ada yang apa sih, macan atau apa logonya? Lah itu tadi. Ada lagi yang di sini. Lebih lucu lagi itu tuh yang hitam tuh. Oh, panther itu. Iya. Panternya. Panternya kaget. Iya, matanya. Jadi panter ayam-ayam aja. Aduh, ayam lagi. Nih. Tadi kita lewat sana tuh. Keluarnya. Oh, suruh lewat yang lain. Enggak, pas tadi naik ojek. Oh, dari motor. Mhm. Dari situ. Yeay, full turunan. Berarti nggak pakai modal jalan nih kita, nggak pakai ongkos jalan. Nambah guys, sekarang 74 malah kita dapat cashback dari biaya nanjak kayak tadi ya. Happy banget rasanya. By the way, yang barusan kita makan itu asap isep. Kalian kalau mau nyobain sebaiknya reserve ya. Kalau weekday mungkin kayak gini masih selamat. Kalau weekend kemungkinan sih rame banget sih itu. Tentu dapat sih. Katanya WhatsApp-nya aja sampai error karena kebanyakan banget yang WhatsApp. Soalnya bener-bener viral banget itu. Iya. Alright, kita sudah sampai di pertigaan yang tadi kita mampir di Indomaret ya. Tinggal belok kanan, lurus, ngikutin jalan. Tapi guys, gue kok merasa lebih seram dan lebih was-was ya nyetir di sini ya. Dibanding di Lampung. Mungkin karena Lampung jalanannya lebih lowong ya. Wah, depan macet parah guys. Cuman 8 kilo tapi sisanya sampai 1 jam. Tunggu ya, tunggu Bapak, tunggu.
Seatbelt dulu. Ya pakai seatbelt dulu. Mana pinggirnya sungai lagi? Waduh, ini bener nggak nih? Bener lah sini disuruhnya. For your safety, please fasten the seatbelt. Bisa dilewatin mobil nggak ini? Ini motor aja kita mepet. Itu mereka nyelonong aja udah. Oh enggak deh, tapi lama-lama gede. Wah, sebelah TPU, numpang-numpang. Numpang-numpang. Permisi. Tapi ada marka ini sih. Ada marka ini. Tengok kiri kanan sebelum melintas. Kayak orang nyasar kayaknya. Ada mobil listrik lagi. Iya. Ini kayak yang di film-film nih. Ini nyangkut nggak? Wah, kacau dah ini. Jalanannya ada nggak ini? Itu ada mobil. Oh iya ada mobil. Kan? Kena. Ekstrim sih guys. Namanya 20 menit masalahnya tadi kalau lurus. Bukan masalah ada mobil doang. Ini kan mereka warga pasti. Udah biasa lah kita. Wah sumpah ini kayak orang nyasar gila. Langsung seger. Iya, sama. Tadi udah kayak mau nyantai, aduh. Adrenalin naik lagi. Makin. Oh, ada apa? Wow, mepet sekali, bos. Gokil ini guys, gue nggak pernah kena mental seperti ini guys. Kalau di Tangerang segala macam mungkin masih. Ya udah ya. Ini di kota orang masalahnya. Wah salah jalan kita guys. Nggak muat. Mantap. Mantap. Gue menyesal menghindari macet. Segera kita lewati. Sampai hotel langsung tepar nih kayaknya. Wih, ada REV. Iya, light. Wih. Dari plat B loh. Timur, Platnya. Bekasi. Aduh, kalau dia mah aman. Kenapa nggak tukar mobil dulu, Pak? Kan bukan punya kita. Tuh besok kalau mau ke kota ya udahlah, pulangnya udah siap. Macet total. Ya udahlah, terima. Soalnya ya pokoknya pulangnya malaman lah. Besok keluarnya agak siangan aja. Nih lihat aja nanti. Iya. Jam makanya. 7, jam 8. Jam 8, jam 9 lah, cek coba. Gila tadi intens banget sih itu jalanan. Wah mantap guys. Kalian yang ke Sukabumi ini ya jalanannya kayak gini. Kalau aja lewat alternatif. Kalau lewat alternatifnya. Jadi Ke jalan gede aja. yeay kita akhirnya sampai Mercure Hotels and Resorts Cibadak Sukabumi. Akhirnya kembali ke hotel dengan selamat ya, puji Tuhan guys. Bener-bener tadi jalanannya bikin deg-deg ser banget cuy. Dan hari pertama ini ditutup dengan baterai Atoy di 68%. Tadi pas pergi udah ngecas 100%, kemudian langsung gaspol ke Lembah Purba, terus dari Lembah Purba kita turunan terus. Jadinya pemakaian baterai masih cukup irit ya. Tadi total trip di hari pertama ini di kurang lebih 130 km. Berarti total pemakaian baterai di hari pertama itu dari 100 ke pengecasan SPKLU pertama itu 35%. Kemudian dari 100 lagi berkurang lagi ke 68, berarti 32%. Kurang lebih 67% pemakaian baterai Atoan di hari pertama. Sekarang kita istirahat dulu, lanjut lagi besok. Let's start the day with a cup of coffee, guys.
yang si Iris ambil. Oh iya, thank you. Hari kedua di Sukabumi, kita mau kulineran ke kotanya, nyobain soto mie Agih. Starting dari baterai 68%, trip A 155,6 km. Gunungnya cakep sekali. Wih, kalau terang siang gini ini ya, indah gitu kelihatannya. Oh my god. Oh, cuma jalanannya. Astaga. Terus buat yang mau kesini naik mobil listrik, gua rasa nggak usah khawatir juga ya, karena jalanannya nanjak-nanjak, tapi ya nanti ada turunan lagi. Jadi baterainya juga lumayan inilah, lumayan nggak makan banyak. Sampailah kita di kota Sukabumi. Udah mulai ada bangunan-bangunan, terus ada Alfa Kidi. Iya, ya udah tadi nggak ada ya? Nggak ada. Adanya Alfa. Terus ada Sama sisa yang 1,9 kilo lagi ke ini, Makanya itu artinya ke Tomiaan. Kalau di sini vibes-nya kayak di Bandung nih, Bandung kota. Tapi kayaknya mirip semua ya. Iya. Kayak waktu itu ke Jogja, ke Lampung juga begini-gini juga ya. Ada tugu gini di pertigaan. Oh, kirain Gapura Chinatown. Ternyata ini kelenteng ya. Iya, Wihara kok jadinya. kelenteng. Kita kayak masuk ke area swasta gitu ya di sini. Bukannya kalau makan ke rumah jadi minta ya? Cici makan apa, Ji? Lomi ya? Iya, Enak. Doyan. rasanya apa aja, kasih tahu, asin atau Asin, gurih, atau manis. Nggak tahu juga sih. Tapi enak aja pokoknya ya. Dagingnya udah belum? Dagingnya dua. dia dagingnya kayak samcan gitu, jadi ada lemaknya. Iya, daging babi panggang ya, daging samcan. Kalau ngeliat mangkoknya jadi kayak makanan bakmi kuah. Iya. Bakmi kuah pakai topping bakut sama babat. 45 ribuan. Baterai 57% guys sekarang. Kita mau on the way ke titik kulineran kedua, yaitu kedai kopi Encek Cotie. Nanjak-nanjak. Sana gunung. Jadi kalau tinggal di sini setiap hari ngeliatinnya gunung. Kayak udah bosen ya lihat mountain view berarti. Nah, tuh bisa parkir di sini di mall. Masuk mobil City Mall. Berarti kita memang parkirnya di mall kali ya? Iya, mau parkir situ aja lah ya. Kita jalan-jalan di sini ya. Iya, persis Braga ya. Parkirnya di mall juga. Loh, nggak boleh? Boleh apa gimana? Kok dia misu-misu? Gitu. Modelannya gini nih, jadi kita jalan di pinggir-pinggir gitu. Percis kayak di Bandung Braga ya, begini ya. Kayak jualan. Kalau naik motor sih bisa parkir di pinggir jalan, kalau naik mobil ya jangan harap dah. Kira dapat tempat duduk. Jadi di sini sistemnya nggak ada waiting list, tapi cepet-cepetan. Nah, ini ada 2 pintu masalahnya guys. Pintu sini sama pintu sana. Jadi selain cepet-cepetan, hoki-hokian juga. Ya. Pesanan gue datang guys. Kopi butter, kopi susu pakai mentega. Lanjut jalan-jalan menelusuri Ahmad Yani. Di ujung ada yang jual mochi sama Jadi kita udah ke mobil malah jalan kaki lagi. salah arah ya. Iya, Ada yang jual mochi sama sekoteng Singapura katanya. Ya, mochi Ahmad Yani ini tutup guys. Itu terkenal tuh. Kita lanjut jalan aja deh. Depan ada sekoteng Singapura. Izin videoin boleh? Isinya ada roti, ada cracker ya. Ini kolang-kaling ya kak? Ini di sana. Terus ada kacang hijau. Kalau yang merah apa ya disebutnya? Pacar Cina. Oh, beda ya pacar Cinanya di sini kayak jelly ya. Kita buang angin di pakai jahe. Kolang-kalingnya manis banget. Gak berasa, tahu-tahu gelap aja di sini. Habis makan. Makin malam enak, adem, dingin. Iya sih, sejuk ya. Hawanya dingin. Tapi tadi pas di belakang jujur pas bukan di tempat ramai, tokonya kan pada tutup ya. Kalau udah malam lumayan ini sih. Kayak udah malam banget gitu rasanya. Oh. Padahal masih jam berapa nih? Jam 6 padahal. Jam 6. Jadi perasaannya kayak uneasy gitu kalau gue ya. Biasanya kan tempat wisata makin malam makin ramai, ini malah sepi. Saatnya pulang guys.
Baterai start dari 54% dari area Jalan Ahmad Yani. Terus trip A-nya 177 kilo. Wih, Dan BYD ada showroom BYD guys di sini. sama Wuling. Sama Wuling juga. Belahan. Terus ada ini DC fast charging-nya juga. Perjalanan sisa 5 kilo ke hotelnya ya. Baterai baru terpakai sekitar 3% malahan. Tadi start dari berapa? Ingat nggak, Ji? Dari 57. Oh, 57. 57 berarti total terpakai 6%. Akhirnya sampai di hotel. Baterainya di 49% guys. Di hari kedua. Kurang Jadi baterai dari 57%. Berangkat dari mana? dari Dari mana kita, Ji? Lupa apa? Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Sampai hotel 49. Ada pemakaian berapa? 57 ke 49? 8. 8%. Besok kali terakhir masih cukup nggak ya tanpa ngecas? Soalnya Kayaknya nggak cukup. nyariin tempat casan di sini agak sulit nih guys. Dan tadi ketemu sih tapi kan ada toko BYD itu. Wah, balik ke kota lagi. Kita di pinggiran kota. Saatnya check out. Liburan telah usai ya. Hari terakhir di Sukabumi, baterai di 49%. Trip A-nya 196 kilo. Kita masih mau cari makan siang dulu, terus habis itu baru pulang. Apakah cukup? Cukup lah ya. Ya kalau nggak cukup ya udah nginep lagi. Iya. Hah? Mahalan biaya nginepnya daripada ngecasnya. Sebenarnya di Mercure Cibadak Sukabumi ini juga ada tempat pengecasan mobil listrik ya. Ada 2 slot. Ada 1 slot, tapi per user itu dibatasin cuman boleh 2 jam aja. Tapi kok nggak ada charging station ya? Jadi setiap kali mau ngecas kalau di sini tuh mesti info dulu ke resepsionis. Terus dari resepsionis bilang nanti diarahin ke atas sini. Cuman kok nggak ada itunya ya, charging stationnya gitu. Mungkin ini kali nih. Ini ada Denza lagi diem aja, mungkin lagi ngecas dia. Coba deh, penasaran. Oh itu tuh ada Oh iya tuh. Ya intinya pokoknya di sini lah ya. Terus dia nyoloknya mungkin kayak di dalam. SPKLU-nya di balik yang bilik panel-panel kayu ini nih. Kemarin aku nanya dia pakai jadi punya internal, jadi katanya Oh, sebenarnya colokannya, internal. 7 kW. 7 kilowatt dayanya. Last stop, kita makan siang dulu di Swarga Resto. Deket banget dari hotel kita, Mercure Cibadak ya. Makan cuy. Seporsinya dapat segini banyak. Tahunya juga gede. Tapi buat yang punya anak kecil masih ngebilangin nih, nasinya ternyata sudah otomatis disiram pakai kuah gini. Beres semua, saatnya pulang dari Sukabumi. Start dari baterai 48%. Terus kita akan ngecas dulu di rest area KM38B ya. Waduh, 40 kilo loh. 40 kilo, ini estimasi sisa jarak tempuh 124. Kira-kira sisa berapa nanti ya nih? Nalo. Wah, lumayan ketar-ketir nih jadinya. Rest area dan SPKLU terdekat di situ doang soalnya. Baru nyadar gue kemarin soalnya pas pergi di rest area KM45 tuh deket sama masuk ke area Sukabumi lah. Gue pikir ya udah di situ lagi ngecas. Gue baru inget ternyata di seberangnya nggak ada rest area. Jadi cuma yang arah ke Sukabumi doang, yang pulang turun ke bawah paling deket yang ada SPKLU DC fast charging si ini nih KM38A Jagorawi. 18 kilo lagi menuju SPKLU rest area KM38 ya Jagorawi. Baterai udah di 36%. Untung turunan. Akhirnya gue sampai di SPKLU rest area KM38B Jagorawi nih guys. Disinilah lika-liku kendaraan mobil listrik dimulai. Jadi di sini kondisinya itu SPKLU lagi penuh dan parkiran antrian SPKLU itu diisi sama mobil bensin nih di kiri. Makanya gue bingung, waduh ini mau nunggu di mana nih kalau mau ngecas mobil listrik ya kan? Akhirnya saking nggak ada pilihannya kalau nunggu di pinggir jalan gini ngalangin orang jalan, mau nggak mau kita ikutin aja arus yang ada di rest area ini. Ternyata kita mesti muterin satu rest area lagi cuy. Keluar lagi,
ke pintu masuk, kemudian muter lagi, lewatin jalan yang sama, dan akhirnya gue melihat ada slot yang kosong nih. Langsung gue masukin aja, tapi ternyata lika-likunya nggak selesai sampai di sini nih guys. Karena ternyata chargeran yang ini tuh rusak. Pantesan aja dari tadi kosong. Gue berakhir pindah slot chargeran lagi. Untungnya ada yang sudah selesai dan tidak ada antrian berikutnya. Coba bayangin kalau ada antrian dan dia udah lebih dulu masuk. Wah, makin pusing dah. Bisa. Bisa. Kurang satu sekolah dan nambah. Hah? Iya, langsung nambah 1. Akhirnya charging in progress guys. Stressful juga ya kalau trafficnya kayak gini. Oh, pressure-nya sama lokasi SPKLU-nya di sini kurang bersahabat nih guys. Mana pas lagi jam sibuk lagi. Tadi ada kali gue setengah jam buat ngaturin ngecas ini. Sebelah sana tadi error. Untung akhirnya ada bapak yang baik. Gue dikasih tahu itu error. Makanya dia ngecasnya tuh melintang tadi. Terus ada lagi yang nyamperin, bro ini udah selesai. Terus dikasih tahu akhirnya gue ini deh. Pak, thank you pak. Aman bro. Siap. Di mana pak unitnya? Ini. Oh ini. Gokar. Oh siap. Sesama Gokar kan harus gitu. Oh thank you. Udah selesai nih? Baru juga masuk. Oh baru masuk. Tadi Dirimu masuk, saya masuk. tadi rekan juga yang gili itu. Enggak juga. Oh enggak. Biar memang. kan sesama ngecas aja. Komunikasi. Jadi ngecas di sini ningkatin hubungan sosial juga ya ngobrol-ngobrol. Kadang seperti itu, kadang juga kita kesel juga yang suka nyelak-nyelak. Iya sih. Terus nggak pakai permisi, nggak pakai main scan. Nanti dulu jangan scan. Kamu pikir semua ini atau gue? Iya. Iya. Terus kalau enggak kita desain musir sini. Heeh. Jelas-jelas susah antrian SPKLU dia parkir di situ mobil Oh. fosil. Saya bukan perkara nggak seneng tapi etikanya dong. Iya. Siap. Dengan Pak siapa? Saya Sandi. Mau masuk kamera? Iya. Mau masuk YouTube? Ah, boleh. Nih yang bantuin gua tadi Pak Sandi ya. Ah, Ternyata rekan driver juga. sesama Gokar bro, aman bro. Thank you, Pak. Oke, lanjut konten dulu ya, Pak. Ya, thank you. Tadi gue yang di sini nih. Tapi error terus, guys. Terus ada yang baik sebelah gue nih, yang si Lion nyamperin, kasih tahu, "Bro, itu rusak." Makanya gue melintang chargingnya. Jadi untung dikasih tahu, kalau nggak panas-panasan gue di situ nge-scan, nggak bisa, cabut colok. Nah sekarang ini ada yang ngecas, entah bisa entah enggak nih. Kalau dia nggak bisa, gue mau lanjutin kebaikan orang lain ya. Bisa ngecas nggak? Kalau nggak bisa, gue kasih tahu. Iya tuh kan nggak bisa ngecas tuh, nggak nyala. Yo. Tapi orangnya nggak ada. Ya udahlah ya. Ntar kalau ada baru kasih tahu. Sekarang jam 14.30. Kayak gini kondisi SPKLU di rest area 38B ya. Jadi ini tuh SPKLU pertemuan yang dari arah Sukabumi, dari Puncak. Ini SPKLU pertama yang diisi fast charging tuh di sini nih guys. Makanya kalian harus spare plan B kalau mau ngecas di sini ya. Dari pengalaman gue tadi sih lumayan terpressure gue. Soalnya ini pertemuan semua dari arah masuk ke sini. Ini perempatan ya. Perempatan ada yang mau ngecas mau isi bensin di sana ngantri. Ada yang mau ke tempat makan. Jadi ini tadi hektik banget di sini. Untungnya ada beberapa orang baik yang bantuin gue tadi pas satpamnya juga. Gue izin pak, boleh nggak ya cuman kesini doang. Padahal markanya ke sono. Dikit doang pak buat ngecas sini doang. Ya udah dibantuin, di stopin dulu. Akhirnya gue masuk. Thank you banget loh. Tapi gue cari orang-orangnya lagi mau say thank you udah nggak ada. Si bapaknya juga udah sibuk kali, pusing dia ngaturin kiri kanan. Terus buat kalian yang bukan pengguna mobil listrik, ini kalau ada pelang antrian SPKLU berarti untuk parkiran mobil listrik ya. Mohon pengertiannya aja. Tadi soalnya yang bantuin gua tuh bilang, ini malah ada mobil bensin parkir di sini. Kan kesian yang mau ngecas, jadi nggak ada parkiran. Terus kita lihat yang sebelah sana guys. Nah kalau di sini juga sama ya, diisi fast charging semua. Cuman di ujungnya ada yang AC charging 7 kW. Ya buat darurat sih bisa lah. Tadi kosong sebenarnya yang ini.
Terus di sini juga ada pelang antrian SPKLU. Jadi kalau kalian mau ngantri, kalian bisa parkir di sini. Atau parkir di situ kalau pas lagi kebetulan kosong. Ini pas kebetulan kosong, tapi khusus wanita. Ini pengalaman pertama gue di SPKLU yang pressure-nya dak-dik-dukser. Karena baterai sisa 30%, terus SPKLU berikutnya di rest area tol itu nggak ada. Gue mesti keluar ke Depok untuk yang terdekatnya. Sedangkan tuh macetnya ampun. Pasti kamu ikutan stres juga tadi ya? Bukan panik, karena kamu panik sih. Aku panik itu karena bingung. Ini kalau tadi boleh ke sini, terus kan di sini kan padet banget kan. Takutnya, aduh diselak lagi nanti atau gimana. Itu tadi kan bener-bener persimpangan. Iya. Makan yang mau ngantri pom bensin, ada yang mau masuk sini, ada yang mau Iya. ke sono. Yang bikin panik tuh, maksudnya takutnya kita udah duluan nih, tapi karena kita yang lawan arus sedikit, dia duluan masuk, wah repot lagi, muter lagi ke sana. Kan nggak tahu yang mana duluan istilahnya. Juga. Tadi sebenarnya aku udah scan antrian di yang sebelah, sisa 20 menit lagi. Aku pikir daripada resiko, kita tungguin aja mendingan. Ternyata ada si bapak yang baik, bro sini aja, ini udah mau kelar gitu. Ternyata penonton Koko Driver juga. Thank you loh Pak. Nah ini nih, orangnya datang nih. Kita lanjutin kebaikannya ya, informasinya. Pak, bisa ngecas? Tadi saya 2 kali, 3 kali cabut colok, error yang ini. Cuman ngasih tahu doang sih. Mendingan ngantri yang ini sih kalau menurut saya. Tuh kalian lihat kondisinya ya. Ini pertemuannya tadi di sini. Terus tadi yang pada mau isi bensin, ngantri. Nah, mantep nggak tuh? Kebayang pressure-nya kan? Ini mah bocah nggak tahu panik dia mah, udah santuy aja. Baterai udah berapa tuh, Ji? 47% sekarang baterainya. Charging power-nya 30 kW. Sisanya setengah jam lah. Berarti jam 3 kita start lagi dari sini. Cuman kayaknya sampai 80% aja kali ya. Gantian sama orang lain gitu ya. Yang penting kita bisa nyampe Gading Serpong dulu lah. Tapi kok di aplikasinya mohon tunggu sebentar terus ya? Ngecas. Iya, tapi ngecas. Gimana nih ntar stopinnya? Apa gua close, reopen, electric vehicle. Nah, ini udah mulai. Tadi nyangkut kayaknya. Tuh. 6,2 kW yang udah masuk. Nih, tadi gue set trip planner di PLN Mobile kan. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di aplikasi PLN Mobile, kita bisa pencet yang ini, trip planner. Pilih keberangkatan sama tujuan kalian. Jadi nanti akan keluar SPKLU mana aja yang dilewatin. Tuh, banyak ya. Tadi gue titiknya dari sini. Tuh, nggak ada kan? Terus yang pertama ini, ternyata yang titik seberang yang kemarin gue ngecas. Kan nggak mungkin putar balik kan? Terus kita di sini, tuh di titik yang kuning. Ini rest area pertama yang ada di si fast charging. Berikutnya kita harus keluar ke Sentul. Nih yang ini nih, Arista Power. Tuh di tol nggak ada. Kita harus keluar ke Sentul sini. Kan agak malesin ya. Terus berikutnya yang dari Sentul, ini juga di kota nih. Tuh, bukan rest area ya, masih keluar. Terus tuh rest area 21B nggak ada. Udah pokoknya tadi gue udah cari sepanjang jalan tuh nggak ketemu lagi rest area sampai kita masuk exit di BSD baru banyak. Makanya tadi begitu di sini nggak dapet, itu error. Gue stres. Bisa sih ngantri tadi udah tenang ya, sebelah tuh 20 menit lagi ya udahlah mau nggak mau ngantri gitu, kita masukin antrian. Ada yang bapak yang baik ngarahin di pojok udah selesai, tinggal masuk. Cuman yang bikin stresnya naik lagi, hormon kortisolnya naik. Gue harus melawan arah sedikit. Terus lagi padet lagi tadi. Kalau sekarang sih udah lumayan lowong. Tadi tuh wah padet banget dah. Masih ada 25 menitan, kita ke Starbucks dulu sebentar. Pas banget cuman sebelahan. Beli kopi sambil numpang kencing deh. Soalnya kalau numpang kencing doang kayaknya nggak boleh deh. Udah nggak ada antrian guys. Tadi 2 mobil yang ngantri sudah masuk semua. Jadi tanggung lah ya, kita penuhin aja. Sisa 12 menit doang juga kok. Dari 82 ke 100%.
Oh iya, untuk daya pengecasannya 120 kW ya, ultra fast charging. Kayaknya semuanya deh. Iya guys, 120 kW semua nih. Kecuali yang ujung sana ada AC charger tuh. AC charger 2. Pak, yang ini ya? Bukan ini. Oh ini? Kayaknya. Iya, yang ini kayaknya error deh salah satu. 2 kali nggak bisa. Oh, oke. Oh, ini error juga? Yang ini yang error. Oh. Sebelah sini nih. Oh iya bener, tadi saya 3 kali colok nggak bisa, akhirnya dikasih tahu orang. Iya 2 kali nih. Iya Pak, saya udah mau selesai sih. Oh, yang mana Pak? Nih, sebelah ujung. Oh, oke. Siap. 10 menitan lagi sih. Oh, oke, nggak apa-apa. Saya tunggu aja. Paling ngantri di situ tuh Pak, di belakang Accord. Siap. Saya foto dulu. Iya. Yuk. Kayaknya boleh lewat sini dikit, kayaknya gitu. Tadi saya gitu soalnya, dibantuin satpam. Yuk. Masih ada parkiran nggak? Masih bisa tuh parkir di ujung ya. 17 menit. Hah? Kok naik ya? Oh, ini sebelah nyolok, jadi dayanya turun. Terus dia kalau di atas 80% juga memang dayanya turun supaya jaga baterai. Tuh, masuknya cuma 15 kW. Kalau itu kan tadi 30 kW full power. Oke, akhirnya drama pengecasan di akhir hari ya. Selesai. Kita nggak jadi sampai 100% guys, karena melihat jalanan udah mulai kuning ya. Jadi gue putuskan yang penting bisa nyampe Gading Serpong dulu lah. Sekarang start dari baterai 89%. Trip A-nya dia 237 km. Oh, trip Total aja trip. ya. Ini masalahnya tuh, pelangnya tuh bingung di sini nih. Ini kita mau exit kemana? Harusnya kan yang tadi ya? Cuman ini Oh, ngantri. kita bisa ke kiri. Antrian ini. Turn left, then take the ramp. Nah, jadi menurut gue ya, kalau di Indonesia ini permasalahannya tuh ada di infrastruktur sih. Nggak tahu deh kalau di luar negeri gimana ya, soalnya nggak pernah juga. Apakah error juga gitu. Nah, permasalahan terberat lawannya pengguna mobil listrik tuh saat ini bukan ketersediaan SPKLU-nya. Bukan hanya ketersediaannya saja. Ya, bukan hanya. Soalnya dari teknologi mobilnya udah mumpuni banget. Kayak ini DC fast charging ya kan. Seatoan aja kita udah cepet banget. Gimana yang lebih mahal kayak si Lion gitu-gitu kan dayanya udah kencang banget tuh. Kita cuman makan waktu di SPKLU sama drama-drama tadi kurang lebih sejam lah. Kalau nggak ada drama paling juga 30 menit. Kayak kemarin yang itu ya, kosong. Nah, masuk plek. Terus nyoloknya juga nggak pakai drama. Kemarin cepet. Iya. Plek, colok start langsung masuk. Kan suka ada aja ya. Nah, tadi itu dramanya ya udah nyolok, cabut colok, itunya loadingnya lama, error, pindah lagi. Udah gitu mending kalau tempatnya kosong. Tadi tuh gue pas-pasan banget di jam makan siang kayaknya. Setelah jam makan siang, jadi orang kan habis makan siang pulang kan. Buset, padet banget tadi sumpah pas gilirannya gue. Kalau sekarang sih tadi pas keluar udah mulai lowong. Iya. Tadi ngepas banget kayaknya jamnya. Nah, makanya gue bilang tantangan terberatnya tuh di infrastruktur. Ya bukan hanya di teknologinya aja sih, tapi layout SPKLU, peletakannya juga kadang-kadang tuh Indonesia masih suka nggak dipikirin jangka panjang gitu. Kalau Ya, di keterbatasan juga mungkin ya. Tapi maksudnya kenapa layoutnya nggak dibikin di pinggir, terus ntar mendingan nemplok pinggir lagi gitu loh. Udah di tengah. Di tengah perempatan. Begitu itunya tepatnya depan belakang. Satu arah. Nah, Jadi kalau udah ke sana mau ke tempat baliknya muter. Tadi gue sampai izin ke satpam sumpah. Kali ini gue izin guys beneran dah. Soalnya kalau gue muter tadi itu pasti udah kemungkinan besar orang yang dari baru masuk SPKLU baru datang pasti udah masuk duluan. Ya namanya juga udah cepet-cepetan ya, kita juga maunya cepet kan gitu. Itulah tantangannya. Jadi ini mendeskripsi our whole trip to Sukabumi ya. Kalau dibilang repot nggak pakai mobil listrik entry level jalan-jalan keluar kota,
jujur dari berangkat sampai kemarin tadi pulang gue merasa ternyata gampang. Gue udah bilang ternyata udah ready. Ternyata pas pulang baru tantangannya keluar. Ya, tapi ya sebenarnya nggak sampai yang nggak bisa ngecas juga istilahnya. Bisa. Tapi cuman kan ya ada tantangannya sedikit. iya, ada pressure. Iya. Soalnya tadi yang bikin makin pressure ya itu layout SPKLU-nya. Jadi kalau kita kan namanya juga udah merasa datang duluan, kalau ada yang langsung masuk, walaupun dia juga mungkin nggak tahu ya. Jadi kita kan langsung elah gitu loh, kecewa gitu. Lagi gitu kan. Nah memang di barcode-nya kita bisa sistem antrian, masukin antrian. Tapi kan namanya orang udah parkir gitu, terus kita Tapi kalau misalkan udah antri terus tiba-tiba yang masuk orang lain tuh nggak apa-apa gitu ya? dia nge-scan, pasti dia muncul notifikasi ada satu antrian gitu. Dia nggak bisa langsung start charging sampai kita batalin. Gitu. Cuman kan repot. Tadi layoutnya kan Tadi repot. Kamu habis ngantri kamu batalin pas. Oh, yang sono aku batalin. Kalau orang lupa gimana tuh? Enggak, nah ini dari sisi kitanya yang masukin antrian juga kita nggak bisa lanjutin ngecas di tempat lain sampai kita batalin dulu antrian kita sebelumnya. Itu salah satu yang patut diapresiasi. Jadi nggak bisa asal. Jadi orang nggak asal-asal gua antriin aja semua gitu. Ya, oke. Jadi aku batalin dulu baru aku ngecas. Untungnya juga tadi dapat yang penonton ke co-driver, jadi dibantuin. Nah makanya tadi aku terusin kebaikan itu ke orang lain. Kayak tadi banyak yang error, aku samperin. Kasih tahu, ya. Pak ini error loh. Itu yang errornya nggak ditutup ya. tempatnya. Jadi orang mana tahu udah masuk. Itu repotnya di Jadinya situ. seakan-akan kan kita baru keluar pindah tempat lain kayak kita yang nyelak, padahal kan kita udah dari tadi udah duluan. Itu istilahnya. yang bisa bikin perselisihan tuh, nimbulin perselisihan. Terus Sering antrian banget kan, bukan cuma sekali ini kan yang kita masuk terus error ternyata Iya. nggak bisa. Terus antrian SPKLU-nya tuh nggak jelas juga gitu, cuman dipalangin. Terus orang yang pakai mobil bensin tuh juga masih belum aware banget. Nggak bisa disalahin juga karena layout rest area-nya tadi cukup ini ya. Iya. Dia yang antrian ke SPBU-nya itu mengular gitu loh. Bener-bener nyempit, jadi terus sampai ke pokoknya makan antrian si SPKLU juga. Iya. Dan Jadi itu mobilnya truk-truk semua. wah parah deh. 38B Emang itu padat sih. padat. Jadi memang itu SPKLU pertama pertemuan tuh dari Sukabumi, dari Puncak, Puncak juga situ Ciawi. ya. Pantesan. Jadi tuh Makanya- hari ini kayaknya harus balik dari Nah. sekolah juga, pasti ramai. Jadi it sums up our whole trip dan itu jadi jawaban. Apakah repot? Ternyata nggak repot, tergantung kita gimana nyikapinnya aja. Tapi harus selalu ada plan B. Dan kalau emang pakai EV ya nggak bisa buru-buru lah, istilahnya wes. harus spare time. Kalian bener-bener harus lagi dalam nggak in rush gitu loh, nggak gitu, mesti ya udah ngantri santai, ya udah ngantri. Sebenarnya bensin pun juga sama ya, kalau kayak udah tiris terus tiba-tiba ngantri panjang, pasti deg-degan juga kan. Iya. Sebenarnya sama. Sama Tapi kalau memang. kayak tadi gitu ngantrinya panjang gitu, pasti ya sama aja sih. Yang nolong tuh bensin karena Tinggal isi. kita mindsetnya tinggal colok isi Udah. bentaran penuh. Jadi ngantrinya tuh ya udah ngantri. Kayak aku inget dulu juga pernah kayak pas masih kecil liburan gitu, bokap kayak udah tiris terus nyari pom bensin gak ketemu. Belum Sama nah, deg-degannya pasti. paniknya kurang lebih seperti itu tuh. Udah tiris macet. Nah. Aduh, deg-degan kan tuh biasanya. Terus ya udah, tantangan berikutnya gimana kita bisa bersosialisasi sama yang lain, gimana kita nyikapin keadaan, sama gimana kita be a considerate person. Kayak tadi gue pikir, wah 100% bisa nih nggak ada antrian. Ternyata tadi ada yang error juga tuh masuk sama. Terus aku bilangin kan, terus aku langsung, ya udah deh di gue aja nih, di saya aja pak udah. Terus pas kebenaran gue mikir juga, wah ini nungguin 100% malah jadi kena macet nih nanti. Ya, Udah. kalau ada orang yang mau ini ya udahlah. Bener kita cukupkan. Jadi consideration-nya, terus Kayak tadi kita error juga ada yang ngasih tahu. Iya. Orang mau ngasih tahu lah istilahnya. terus bekerja dalam di bawah tekanannya juga harus lebih advance tuh. Ya, gitu aja lah. Jadi kesimpulan ya, kalau repot apa enggak, jujur enggak. Tapi kalian memang harus lebih well prepared dibanding bawa mobil bensin. Terus harus punya plan B. Pas kebetulan tadi aku sebenarnya udah mau nyusun plan B.
Tapi setelah aku cari nggak ada sama sekali rest area berikutnya yang ada di si fast charging di tol. Harus keluar tol. Pikiran kan males kan, ya udah deh paksain aja gitu. Nekat aja gitu. Ternyata jengjong lumayan. Ibaratnya kalau di TikTok tuh yang lagu yang gitu loh. Nyampe guys di BSD. Baterainya di 73%. Berarti ada pemakaian 16% dari SPKLU. Ngapain kita ngacas tadi Papa? Home sweet home. Sampai juga di rumah guys. Baterai sekarang di 70% dengan total trip A kita 300 km. Kurang 0,3 kilo doang menuju 300 kilo. Simpulannya tadi dari SPKLU sampai rumah itu pemakaian baterainya di 19%. Sekitar 20% lah. Berarti tadi tuh sebenarnya kalau dari SPKLU kita dari Sukabumi ngedur terus sampai ke rumah itu bisa paling sisa 10% baterainya. Aman lah ya. Berarti aman. Cuman ya demi peace of mind tadi ngecas dulu. Nah, untuk biaya yang sudah kita keluarkan untuk perjalanan liburan kita kali ini, Gading Serpong, Sukabumi, balik lagi ke Gading Serpong, total trip 300 km. Kita total berarti 2 kali ngecas ya. Yang pertama itu baca berapa kilowatt hour nih? Berapa kWh? 12,51 kWh. Biayanya? Mana? Nih, yang merah. Pemakaian. 32,400 ribu. Kalau ini bacanya 32.400. 400.000 orang kaget. Pengecasan pertama tuh yang kita dari rumah ke SPKLU KM 45A. Tuh kita penuhin dulu 100%, 32.000. Terus puter-puter full puter-puter tanpa ngecas sama sekali di Sukabumi. Kita bahkan dari Cibadak tuh Merkur Cibadak naik ke Lembah Purba. Lembah Purba itu udah hampir 1/4 jalan lagi nyampe kota loh kemarin. Oh iya. Ya kan? Terus balik lagi ke hotel. Besoknya dari hotel kita ke pusat kota, pulang lagi. Terus besok Balik ke hotel loh apa? Masa Iya. kita pulang? oh iya, balik hotel. Puter-puter. Terus akhirnya kita selesai liburan, turun ngecas baru di SPKLU tadi tuh KM 38B Jagorawi. Tapi kok biayanya? Oh, pemakaiannya lebih banyak tadi. Biaya pemakaiannya biaya listriknya di 51.070 perak. Berarti total perjalanan kita 300 kilo cuman 83.000. Hah? Coba bener nggak 51.070 Tambah 32.400. 83.000. 500 lah. Murah banget dah. Ini makanya aku bilang kalau bandingin mobil listrik, Mio aja sungkem. Kembalian. Nah, kembalian tuh. Dari Gading Serpong depan rumah sampai balik lagi ke sini puter-puter di Sukabumi. Cuman 80.000-an. Naik BYD Atwan tipe Dynamic. Jadi repot apa enggaknya? Ini Sukabumi menurut gue masih termasuk kota yang belum destinasi wisata yang besar ya. Dan gue berani bilang ternyata nggak repot. Ini aja gue kita pakai mobil listrik yang entry level banget loh. BYD Atwan yang dynamic. Kalau yang premium kan range-nya lebih jauh lagi, baterainya lebih gede. Apalagi kalau kalian punya yang udah si Lion lah atau Denza lah, udah aman banget dah sekarang. Malah ngecas aja di rumah itu. Malah itu lagi di sana. sekali jalan sampai pulang lagi ngecas lagi di rumah. Ngecas juga nggak apa-apa itu. Orang Atwan aja cuman sekali doang. Iya. Nah iya kalau kita nggak ngecas lagi pulang berarti tadi ngitung biayanya gimana? Ya tetap kurang lebih segitu. Potong yang biaya pulangnya tuh kurang lebih kalau ngecas di rumah ya setengahnya. Ibaratnya tadi 30.000 lah kalau ngecas di rumah. Dibilang repot apa enggak, kalian bisa jawab sendiri. Kalau versi gue sih gue bilang nggak repot ya. At least sampai ke Sukabumi. Nggak tahu kalau lebih jauh lagi, kita nanti tes lagi ya. Sama paling ya itu, gue recall lagi tantangan terbesar itu sebenarnya bukan dari teknologi mobil listriknya, tapi infrastruktur pendukungnya nih yang masih kurang rapi lah. Kalau nggak tahu kalau di luar negeri gimana ya, kita kan nggak pernah, nggak bisa ngomong juga. Makanya kalau ke depannya
Indonesia pemerintah udah serius banget, rapi gitu, udah negara maju. Kurasa sih mobil listrik udah enak banget sih. Kayak kita mau kemana-mana juga udah worry free lah. Iya. Mau naik ini. Sebenarnya kayak pariwisata Indonesia juga udah bagus-bagus sih Iya, sebenarnya. bener. Dari kemarin udah naksir juga mau pengen ke Pangandaran, pengen ke Dieng. Cuman ya mikir-mikir jalanannya itu kan kita nggak Sebenarnya tahu jalanan ya. enggak. Infrastruktur casannya Iya, ini. itu dia. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nyari di PLN Mobile tuh ada. Taunya begitu datang error. Waduh, pusing banget kalau itu. Udah gitu ada juga yang kayaknya nggak ada deh di aplikasi. Nah, Itu juga kita nggak tahu. Untung-untungan. kayak hidden gem gitu jadinya ya. Hari yang paling ngeri di trip ini apa? Hari apa? Apa? Mama yang Hah? Di trip ini. hari yang paling ngeri apa? Apa yang paling ngeri? Hari yang Oh, waktu yang paling ngeri. itu yang pas kemarin kita nyasar di sawah. Iya. Oh Kan? iya. Itu highlightnya ya maksudnya Highlightnya ya. itu serem banget sih guys. Ya teman mungkin memang karena Sukabumi ya, mungkin belum well developed, jadi memang jalannya seperti itu. Jalan alternatifnya ya, Oh. ya begitulah. Menyeramkan juga, kecil. Oke, baiklah kalau gitu sampai di sini dulu vlog BYD Atoan belusukan sampai ke Sukabumi. Semoga bisa jadi referensi yang bagus buat kalian yang lagi mau peralihan ke mobil listrik. Atau yang mungkin punya Atoy tapi masih galau mau Masih jalan-jalan. masih ragu nih, nyampe nggak nih, gampang nggak nih gitu. Ya udah saksikan dari kisah gua aja. Kalian simpulin sendiri, ada yang mungkin bilang repot ya kan, ada yang bilang segitu doang mah santai. Iya. Beda-beda. Makasih saran coba. Kemana? Jalan-jalan Nextnya kemana? Biar dia. Ya kita jalan-jalan lagi. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Family Vlog berikutnya. Bye-bye.